pada 21-an pertama Satpol PP, kemudian di Sorda, terus ikut nggak lama langsung pada kesempatan pertama ikut bidding di Kemenpora, masuk begitu ya. Itu sulit loh Bang Eri, jangan-jangan bisa masuk gitu, punya orang dalam gitu, tanda petik, di Kemenpora. Ngaco nih Mas Aldo nih. Ngaco? Ngaco lah. Gimana? Halo viewers Ngaco dimanapun berada, kembali kita di Indoposko Channel, sebuah program di YouTube. Kalau viewer ketik, kita punya program namanya Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Kali ini kembali bersama saya, kita akan ngobrol santai, ngobrol tentang berbagai hal dengan seseorang tamu kami yang tadi juga sudah berbincang sebelum ini dimulai. Saya perkenalkan saja langsung, adalah Bang Mafrizon Eri. Ya. Beliau adalah asisten deputi bidang olahraga rekreasi pada Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi viewers Ngaco, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora itu sebuah kementerian yang berlokasi di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, yang pemerintah atau negara kita mengamanahkan kepada kementerian ini untuk bagaimana mengembalikan kebangkitan pemuda serta kejayaan olahraga. Kurang lebih begitu ya, Bang Eri? Betul sekali, Mas Aldo. Iya, iya. Bang, saya panggil apa? Bang Eri? Panggil Bang Eri aja kan. Bang Eri ya? Karena Bang Eri. memang kadang-kadang pernah punya pengalaman nih, Mas Aldo, terkait nama. Oh gitu? Waktu kuliah sih. Waktu kuliah? Jadi saya kan kebetulan kuliahnya kan di IKIP IKIP Padang. Berarti guru ya jatuhnya? Ya dulunya iya. Iya. Jadi jurusan kepelatihan olahraga. Kepelatihan olahraga. Waktu itu kebetulan ada mata kuliah saya itu bola tangan. Oh iya, bola Bola tangan. tangan. Terus setelah nilainya keluar, terus nilai saya tuh kurang memuaskan gitu. Padahal saya yakin dan percaya kan, saya punya kemampuan di mata kuliah itu. Gitu. Iya, iya. Terus setelah saya tanya sama dosennya, Pak, izin Pak, kok nilai saya ini gitu. Ya habisnya saya nggak ketemu nama Eri katanya kan. Yang ada nama Mafrizon katanya kan. Mafrizon. Wah, karena itulah akhirnya. Iya, iya. Jadi sebetulnya kalau nama saya itu Mafrizon. Mafrizon. Tapi orang lebih kenalnya dengan Eri gitu Mas Aldo. Iya, agak berpengaruh juga ke nilai jadinya. Iya. Karena nggak ada Erinya di situ. Iya. Makanya sekarang saya semenjak pindah ke Jakarta, coba nih nambahin Eri Mafrizon gitu. Ya, kalau dari namanya Bang Eri asal dari mana? Saya pikir Sumatera orang, kayaknya. ya Sumatera, Betul, orang ya? bisa menebak Pulau mungkin. Sumatera? Ya Pulau Sumatera, Provinsinya tepatnya tahun 1968 saya dilahirkan di Kota Solok. Kota Solok, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Benar. Jadi Minang kalau ya. kita dari Padang ke Solo itu kurang lebih 60 kilo. Tetapi orang tua saya, dua-duanya ayah ibu, namanya di Kabupaten Sijunjung. Sumatera Barat juga? Sumatera Barat juga. Kalau dari Solo cuma jaraknya 30 kiloan. Satu yang paling terkenal dari Solok menurut saya nih, Bang Eri. Pak Gamawan Fauzi dulu ya? Benar sekali. Benar ya? Di samping itu ada lagi. Ada lagi ya? Mas Aldo tahu nggak? Mafrizon Eri? Bukan. Beras Solo. Beras Solo ya? Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Bang Eri juga ke depan akan lahir juga tokoh dari Solok ya. Ya, amin. Amin rabbal alamin. Jadi Bang Eri ini kan di Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Benar, asal dari Kota Solok, Sumatera Barat. Kemudian tadi sempat cerita kuliah di IKIP begitu. IKIP-nya juga Sumatera Barat ya. Benar. Nah, berarti pada awal karirnya ada di Sumatera Barat begitu? Langsung ke Jakarta gimana ceritanya? Jadi ini kalau singkat kita aja. ceritain Mas Aldo, berapa jam butuhnya? Satu hari satu malam nih. Oh gitu ya. Ngopinya pasti banyak. Iya. Jadi begini Mas Aldo. Jadi kebetulan bukan kebetulan sih saya dilahirkan di Solo, karena kebetulan orang tua saya memang bekerja selaku pegawai negeri sipil di Lembaga Pemasyarakatan Solo.
Oh, lapas. Lapas. Nah, saya dilahirkan dan kebetulan tahun saya kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Pindah ke Batu Sangkar. Di Batu Sangkar mungkin yang namanya maut, jodoh rezeki, Tuhan yang menentukan. Betul. Tahun 1980 bapak saya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali ke kampung bersama ibu dan 2 orang adik saya perempuan, dua-duanya. Kita kembali ke kampung, tepatnya di suatu desa, nama desanya Padang Sibusuk, di Kabupaten Sijunjung. Saya SD kelas 6 di sana sampai tamat. SMP-nya saya juga di sana. Dan SMA-nya saya ke Sawalunto. Karena kebetulan waktu itu SMA di sana belum ada. Jadi kalau dari kampung saya ke Sawalunto itu jaraknya kurang lebih 10 km. Nah, setelah saya menamatkan SMA, saya ikut tes untuk masuk ke perguruan tinggi, tepatnya di IKIP Padang, jurusan olahraga. Alhamdulillah. Ke Kota Padang tuh berarti Bang Heri? Iya, ke Kota Padang. Nah, tahun 87, saya mulai tamat SMA, langsung kuliah. 4 tahun saya berkuliah, alhamdulillah selesai. Dan setelah saya kuliah, saya tidak berdiam diri. Artinya memang saya harus melakukan sesuatu untuk ilmu yang saya miliki. Makanya saya hijrah ke Pekanbaru. Hijrah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru, ya. Provinsi Riau. Riau. Ya. Nah, di Pekanbaru itu Mas Aldo dan viewer ngaco, 5 tahun saya di sana. Di sana? 5 tahun di sana, saya sempat menjadi guru honorer di 2 sekolah swasta. Sekolahnya apa Bang? SMA. SMA? Ya, tepatnya di SMA Tribakti dan SMA Anwar namanya. Kan di samping Masjid Agung itu kan ada sekolah yayasan. Iya. Jadi saya di sana, tepatnya setiap tahun saya ikut tes, Mas Aldo. Saya ikut tes. Itu Bang Heri, sorry, ngajar apa di sana? Olahraga. Oh, tetap olahraga. Ya, olahraga. Karena IKIP kan ya? IKIP kan keluarannya ya? Olahraga. Iya, guru olahraga ya. Nah, jadi tahun yang kelima, saya lulus sebagai CPNS. Kebetulan waktu itu saya pilih Kota Batam. Kota Batam. Sebagai tempat saya pertama mengabdi. Itu di provinsinya beda lagi tuh. Nah, waktu itu masih Riau. Oh, waktu itu masih Riau ya? Riau. Oh, sekarang jadi, aja Kepulauan ya? Sudah bergabung Kepulauan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Dulu masih Provinsi Riau. Nah, waktu diangkat saya sebagai pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar. Pamong belajar? Ya, pamong belajar. Jadi, kerjanya punya tantangan dan sangat menarik, Mas Aldo. Kalau sekarang itu dinas apa itu? Dia masih di bawah Departemen Pendidikan dulu. Oh, Pendidikan gitu dan Kebudayaan. Nah, pekerjaan kita adalah bagaimana kita untuk mengajak misalnya anak-anak putus sekolah yang sama sekali tidak mendapat kesempatan. Nanti kita buatkan mereka paket A, paket B, dan paket C. Nah, di samping itu juga kita terjun nih ke lapisan masyarakat untuk mengajak masyarakat, ayo ibu-ibunya kita kumpulin, kita ajak mereka berolahraga. Oh iya. Kurang lebih 5 tahun, dan setelah itu saya dilantik sebagai pejabat eselon 4 waktu itu, sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian di Pemko Batam. Berapa tahun saya di sana, dan kebetulan Provinsi Kepulauan Riau sudah berdiri sendiri, dan waktu itu ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya. Makanya saya Dispora. Oh, Dispora. Nah, kalau di DKI yang di Sorda. Oh iya, kalau di Provinsi DKI Jakarta di Sorda. Iya, benar Mas Aldo. Jadi pada prinsipnya ya Pemuda dan Olahraga. Iya, sama. Cuma dibalik aja ya. Nah, setelah itu saya pindah ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya, saya tempat berkarir sebagai eselon 3 waktu itu, sebagai Kepala Bidang Olahraga. Sekian tahun saya di sana, akhirnya saya pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kepulauan Riau 2 tahun. Kasatpol PP. Kasatpol PP. Viewer ngaco. Ini Bang Heri ini Kasatpol PP loh. Ngaco kan? Kasatpol PP ya, dari guru olahraga, terus di ngajar Departemen Pendidikan Kebudayaan, maksudnya lininya, kemudian Kasatpol PP ya. Kepala ya, Pak? Iya, kepala Mas Aldo. Ya, saya mungkin karena berlatar belakang olahragawan kali ya. Iya. Jadi mungkin badannya agak sedikit besar, agak tinggi. Jadi
mungkin pimpinan melihat saya potensinya di situ. Tapi 2 tahun saya di sana, Mas Aldo. Kasatpol PP kota. Bukan kota, provinsi malah. Provinsi. Ya, Provinsi Kepulauan Riau. Oh, iya ya. 2 tahun. Dari tahun 2016 sampai 2018. Oke. Nah, setelah itu pimpinan mungkin melihat saya juga lain. Akhirnya saya digeser ke Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Berapa tahun saya di sana, dan kebetulan ada informasi bidding di Kemenpora. Ya. Saya coba-coba. Ceritanya udah mau masuk ke Jakarta nih. Saya coba-coba. Tahun berapa tuh, Bang? Tepatnya tahun 2020 ya. Prosesnya ikut bidding. Jadi ya bidding. Jadi saya itu di Kemenpora kurang lebih baru 1 tahun 3 bulan. Jadi bulan Mei kemarin saya masuk ke Kemenpora. Ya, 1 tahun 3 bulan. Apakah kemudian terakhir di provinsi kan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga? Benar. Memang Bang Eri yang sendiri yang mau, saya mau biddingnya di Kemenpora, biar nyambung begitu. Ya, betul Mas Aldo. Viewer Ngaco, seperti Mas Aldo bilang tadi, saya pikir kenapa tidak, saya ingin mencoba hal yang lebih baru gitu. Dengan tantangannya yang mungkin lebih besar gitu. Nah, kebetulan ada Asdep Olahraga Rekreasi yang saya pikir ini adalah semacam sesuai dengan keinginan saya gitu. Saya coba untuk ikut itu, dan alhamdulillah Bapak Menteri memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi asisten deputi olahraga rekreasi di Kemenpora RI. Dan Bapak Menterinya Pak Zainuddin Amali ya? Benar. Iya, Pak Zainuddin Amali ya. Benar. Jadi sekarang Bang Eri ini di Kemenpora, asisten deputi olahraga rekreasi pada deputi pembudayaan olahraga. Benar sekali. Itu deputi 3 ya? Deputi 3. Deputi 3 ya. Pak deputinya adalah Bapak Raden Isnanta. Iya. Jadi waktu saya dulu cerita sedikit nih, Bang Eri, waktu saya masih meliput di Kemenpora itu. Saya dapat informasi Mas Aldo, katanya lama di Kemenpora juga katanya. Waktu masih meliput. Nanti kita sama-sama, alma maternya sama. Pemuda dan olahraga. Suka olahraga juga. Benar. Cuma kalau saya di press room, kemudian sempat main beberapa kali ke gedung Deputi 3 itu kan di depan Pak ya, menuju pintu keluar gitu ya. Betul. Ketemu Pak Deputi juga beberapa kali, dan memang pada kesempatan ini memang saya sama Bang Eri dipertemukan nih, karena memang Bang Eri tadi baru dibilang 1 tahun 3 bulan ya. Iya benar, 1 tahun 3 bulan. Nah, masuk ke yang sekarang nih Bang, olahraga rekreasi, Asdepnya, asisten deputi itu Asdep ya disingkatnya, olahraga rekreasi. Dulu Kemenpora punya program tuh Bang, mungkin sekarang masih berjalan. Olahraga rekreasi masyarakat. Itu terkait nggak? Ya, jadi begini, kita nggak bisa pungkiri, Mas Aldo, viewer Ngaco, bahwasanya olahraga hari ini belum menjadi gaya hidup. Olahraga masyarakat belum kita. Menjadi gaya hidup. Belum menjadi gaya hidup. Itu tantangan terbesar kita. Di beberapa negara maju dan berkembang, olahraga sudah menjadi gaya hidup. Sudah menjadi suatu tren di kalangan masyarakat. Gitu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Hari ini teman-teman kita yang masih rajin berolahraga, mereka masih bisa eksis dan bertahan di tengah pandemi. Iya. Karena imun mereka. Gitu. Nah, berangkat dari situ, kami melihat bagaimana memang Kemenpora dan Asdep Olahraga Rekreasi mencoba mencari bentuk-bentuk ya untuk bagaimana tetap mengajak masyarakat berolahraga. Partisipasi masyarakat kita masih rendah, Mas Aldo. Itu baru ada di angka 30%-an. Gitu. Gaya hidup masyarakat kita juga. Rata-rata bangsa kita melangkahnya satu hari baru di angka 3.000 sampai 3.500. Padahal untuk idealnya kita harus melangkah dengan jumlah langkah 7.000 sampai 7.500. Ini PR kita bersama. Dan kami yakin dan percaya pemerintah tidak bisa sendiri bekerja ini. Perlu bantuan dari semua stakeholder untuk selalu bersinergi bersama-sama. Gitu. Nah, makanya saya berusaha untuk bagaimana di setiap kegiatan-kegiatan keolahragaan masyarakat, saya bisa hadir bersama-sama masyarakat. Nah, sehingga masyarakat menyadari bahwasanya Kemenpora itu dengan 3 ruang lingkup olahraga tadi, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi, hadir untuk ketiga-tiga konteks tersebut.
Bang, bisa sharing sedikit ke viewer ngaco, Bang Eri. Olahraga rekreasi itu apa sih, Bang? Cabangnya begitu? Maksudnya bentuknya apa gitu? Sebetulnya kalau olahraga rekreasi itu simpel saja. Iya. Adalah kegiatan yang kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kebugaran saja. Berarti apa saja? Jogging bisa. Termasuk. Senam. Termasuk. Stretching begitu-gitu ya? Sepak bola pun termasuk. Termasuk ya? Misalnya begini, Mas Aldo nih, hobi olahraga sepak bola gitu. Tapi dalam konteks Mas Aldo hanya untuk mencari kebugaran. Itu sudah masuk unsur olahraga rekreasi. Iya. Nah, sudah masuk. Jadi jalan juga bisa dong. Jalan sudah bisa. Yang penting kita berharap masyarakat lakukan apa saja dan di mana saja, luangkan waktu untuk tetap melakukan aktivitas berolahraga. Gitu, jadi keywordnya, kata kuncinya tuh olahraga yang sifatnya hanya untuk kebugaran saja. Nah, karena kalau yang lainnya viewer biasanya olahraga prestasi. Itu mungkin pembinaan sejak dini dan lain-lain, dan itu ada lagi ya ruang lingkupnya. Berbeda. Ruang beda tadi ada olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan olahraga pendidikan. Nah, Bang Eri ini tadi sudah dijabarkan semua bahwa belum jadi gaya hidup. Belum gaya hidup. Apalagi kebutuhan. Belum juga ya berarti ya. Ya, untuk masyarakat perkotaan sih kita sudah nggak terlalu worry lah. Mungkin Mas Aldo, viewer ngaco. Karena boleh kita lihat nih, Sabtu Minggu teman-teman masyarakat di perkotaan itu luar biasa. Mereka menyadari bahwasanya olahraga ini penting untuk kesehatan, untuk menjaga imun gitu. Tetapi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah, yang ada di pelosok-pelosok, ya alhamdulillah saja mereka terbantu Mas Aldo karena memang aktivitas fisik mereka di daerah itu. Gitu. Iya. Misalnya mereka nelayan, ke hutan, mereka bertani, terbantu sekali. Tetapi kalaulah boleh kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu memang terstruktur, semestinya gerakannya beraturan, itu kan akan lebih baik, akan manfaatnya lebih jelas. Gitu. Bang, balik lagi nih ke Kemenpora. Bang Eri kan baru 1 tahun 3 bulan begitu. Benar. Ya? Kalau di provinsi, daerah udah bertahun-tahun lah. Iya, benar. Pasti ada bedanya ya? Kalau sekarang ada di atas gitu. Beda-beda. Beda ya? Jadi hampir kalau boleh saya katakan perbedaannya ya 75%-an kali ya. Iya. Termasuk bagaimana intensitas bekerjanya begitu. Karena ini kan kita skopnya berada di lingkungan nasional. Kalau di daerah saya dulunya skopnya di provinsi. Gitu. Tetapi saya sangat beruntung, Mas Aldo. Beruntungnya kenapa? Karena memang saya sebelum ke Kemenpora sudah menjadi Kadispora Provinsi Kepulauan Riau. Iya. Jadi artinya pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan di Kemenpora itu tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang saya lakukan di Provinsi Kepulauan Riau kemarin. Bang Eri, kemarin kan tadi ceritanya dari bawah betul ya, kemudian jadi di dinas jadi kepala pada 2 dinas tuh ya, pada 2 satuan, pertama Satpol PP, kemudian di Sorda, terus ikut nggak lama langsung pada kesempatan pertama ikut bidding di Kemenpora, masuk begitu ya. Itu sulit loh Bang Eri, jangan-jangan bisa masuk gitu, punya orang dalam gitu, tanda petik, di Kemenpora. Ngaco nih Mas Aldo nih. Ngaco lah. Gimana, coba bisa dijelasin? Apa pure bidding tuh lelang ya Bang Eri? Jadi jadi intinya kan Pak Menteri kan punya 5 program unggulan itu, termasuk reformasi birokrasi yang memang beliau gadang-gadangkan. Alhamdulillah 2 tahun kemarin Kemenpora sudah mendapat WTP. Kita wajar tanpa pengecualian. Apresiasi banget nih. Itu sebuah viewer, itu WTP itu sebuah penilaian opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sudah 2 tahun nih berturut-turut Kemenpora dapat ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya enggak. Kita harus fair saja gitu. Iya benar. Tapi emang prestasi ya Bang. Iya, jadi memang kita luar biasa, Pak Menteri luar biasa. Iya. Bagaimana selalu mengajak kita, ayo reformasi birokrasi. Bagaimana seluruh pegawai memang harus ikut aturan-aturannya begitu. Jadi sangat saya kebetulan kan dulu juga sering ke Kemenpora. Iya, karena Kadisorda ya. Kadisorda. Jadi
hubungannya itu kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kita berharap dengan di bawah kepemimpinan beliau ini, Pak Zainuddin Amali, Kemenpora masih tetap bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani sebuah perpres terkait desain besar olahraga nasional DBON. Kalau teman-teman media nyebutnya DIBON. DIBON, keren DBON. ya DIBON. Iya. Ya. Desain besar olahraga nasional. Perpres nomor 86 tahun 2021 dan alhamdulillah sudah di-launching kemarin, sudah diinformasikan pada H-Ornas. Dan ini saya pikir hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Bapak Menteri, karena memang ini adalah hal-hal yang ditunggu oleh seluruh masyarakat. Ya, karena di sana nanti akan tergambar secara sesungguhnya dari ruang lingkup olahraga yang 3 tadi, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, jelas di sana. Jadi guidance-nya, regulasinya jelas. Bang Eri hobinya apa? Saya hobinya memang olahraga. Olahraga. Spesifiknya pertama, apa olahraga? Kalau dulu saya kan mantan atlet bola voli, Mas Aldo. Bola voli? Iya, bola voli waktu kuliah. Ya, kalau nanti viewer Bang Eri berdiri dapat ini bola voli. Tinggi, beliau tinggi. Tidak terlalu tinggi. Jadi, toser atau semester saya dulunya. Oh, speaker. Speaker ya. Speaker ya. Speaker. Nah, setelah itu ya beranjak usia. Terus saya pikir kan nggak harus ke bola voli terus kan ke usia tadi. Nah, makanya saya coba beralih ke tenis lapangan. Tenis lapangan. Dan alhamdulillah saya termasuk mungkin yang sangat mania dengan tenis lapangan. Tenis lapangan? Di samping tenis lapangan dan satu lagi olahraga yang memang saya lakoni setiap hari Minggu adalah bersepeda. Bersepeda. Kalau tenis lapangan, idolanya siapa atlet dunia, Bang Eri? Atlet dunia, saya suka Nadal. Rafael Nadal. Tapi bukan berarti Bang Eri mukulnya pakai tangan kidal ya? Enggak, kanan ya? Kanan. Kalau Indonesia? Kalau Indonesia ya hampir, kalau Yayu Basuki sih bagus. Yayu ya, tetap ya. Karena dia pernah ada di peringkat perempat final Wimbledon ya, pernah. 19 dunia dulu kan? Iya, 19 dunia. Sangat terkenal beliau dengan forehand-nya. Kalau ya sekarang banyak aktivitas di sepedaan gitu ya. Benar. Nah, sepedaan Sabtu Minggu ya, begitu. Itu berapa minimal kilometer yang ditempuh, Bang Eri, saya saat usahakan misalnya Sabtu Minggu tuh saya 50 km. Wow. Ya, 50 km? Iya, insya Allah 50 km Mas Edo. Dan Fuir Ngaco. 1,5 jam. Ya, paling-paling 20 putaran di Musia Loop. Kita bersepeda di sana. Ya, jadi viewer Ngaco, Bang Eri ini akhir pekan di sebuah kawasan di BSD, beliau sering mengayuh sepedanya sekitar 20 kilo itu dengan usia beliau yang seperti ini. Kemudian ditambah fisik yang ya memang mantan atlet juga. Kalau menurut saya sih pernah berolahraga begitu. Itu bisa sekuat seperti itu puluhan atau ratusan juta sepedanya, atau Bang Eri pakai apa, minum pemacu semangat supaya doping gitu? Nah, enggak. Ini ngaco lagi nih. Fuir Ngaco ini ngaco lagi nih. Ini iya. Mas Aldo ini bahaya juga. Jadi emang benar-benar dengan stamina-nya yang dimiliki ya? Betul Mas Aldo. Jadi kemarin di awal pertama saya mencoba bersepeda di Jakarta. Saya punya sepeda, kebetulan saya beli waktu itu harganya 5,5 juta online. Standar di online. Iya online. Iya di online ya. Di online. Ya, saya beli di online. Terus setelah saya beli, saya coba, saya pakai gitu. Jadi berpengaruh sih. Untuk bagaimana kita ingin mencapai sesuatu gitu. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya coba mungkin agak meningkatkan sedikit sepedanya dengan mencari mungkin yang di atas itu begitu. Ya, Bang, itu Abang ikut sepeda gitu, apa Abang juga katakanlah karena memang olahraga rekreasi gitu ya? Ada kaitan nggak? Oh, saya harus sepedaan nih supaya ngajak masyarakat bugar. Apa bugar maksud saya? Itu dia sebetulnya sama Aldo. Salah satunya itu. Ya, saya kan nggak mungkin Mas Aldo selaku seorang asdep olahraga rekreasi, terus saya tidak punya aktivitas olahraga gitu. Gimana kita kampanyein olahraganya? Gimana saya mau menginformasikan hal itu kepada masyarakat? Iya, betul. Kan nggak mungkin, masyarakat
ayo olahraga, tapi saya sendiri nggak berolahraga. Iya. Makanya saya nggak segan-segan saya, Mas Aldo, untuk menginformasikan olahraga apa saja yang saya lakukan di media-media saya. Nah, mudah-mudahan masyarakat ngeh dan mengerti begitu. Pak Eri berolahraga nih, gitu. Iya. Karena memang itu tadi, olahraga belum jadi gaya hidup. Nah, kita nih pengen mencoba nih bersama-sama. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya Dibon tadi bisa ini akan membuat masyarakat ngeh olahraga. Kita memang harus berolahraga. Nah, ketika ada kampanye olahraga itu supaya jadi gaya hidup, kebutuhan bagi rakyat Indonesia begitu, apalagi ada Dibon itu desain besar olahraga nasional, itu kemudian nanti desain besarnya itu akan digulirkan terus ke pelosok ya? Iya, benar. Iya. Jadi Pak Menteri mungkin untuk tahun-tahun untuk tahun berikutnya mungkin kita akan coba sosialisasikan terkait Dibon itu sendiri. Apa sih sebetulnya? Iya. Benda apa sih sebetulnya ini? Mau kita karena ini kan dibuat oleh beberapa pakar olahraga. Iya. Saya setuju tuh Bang Eri, memang harus terus digelorakan, disosialisasikan soal Dibon itu. Karena udah ada peraturan presiden, perpres soal itu. Tinggal Bang Eri dengan teman-teman di Kemenpora kan untuk sosialisasi ke masyarakat ya. Saya pikir Mas Aldo, kalau untuk regulasi kita sudah sangat kuat. Kita punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Iya. Kemarin diperkuat lagi dengan Perpres Dibon. Sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini betul-betul bisa menjadi payung hukum untuk kita melaksanakan aktivitas. Jadi baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengerti, dan juga kementerian-kementerian lain sesuai arahan Pak Menteri, kita akan selalu bersinergi karena nggak mungkin ini ditangani oleh satu kementerian saja. Saya kemarin waktu Olimpiade dan para Olimpiade itu Mas Aldo, luar biasa. Saya pikir hampir 80% penduduk Indonesia yang menonton kemarin itu mengeluarkan air mata. Medali emas. Sangat luar biasa. Betul. Jadi saya pikir tidak salah memang. Itu baru hanya 1 medali emas kita di Olimpiade, dan para Olimpiadenya kita dapat 2. Iya. Bagaimana itu seandainya kita dapat banyak medali emas? Iya. Mudah-mudahan kita doakan bangsa kita bisa berprestasi lebih tinggi lagi di Olimpiade dan para Olimpiade nanti. Bang Eri, asik sekali kita ngobrol nih ya. Nggak terasa ya? Nggak terasa. Tapi saya punya satu PR untuk Bang Eri nih. Oke, siap. Nanti di-sharing ke teman-teman viewer Ngaco terkait pandemi. Ya. Tadi sempat dibilang bahwa salah satunya, barangkali begitu ya, nanti dipertegas, karena kita kerap berolahraga itu menguatkan imun, sehingga katakanlah nggak sampai kita terpapar atau hampir mengenai. Apa pesan Bang Eri selaku pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, untuk masyarakat Indonesia terkait pandemi dan konteksnya dengan olahraga? Apa mesti berolahraga untuk meningkatkan imun sehingga jauh dari penyakit, apalagi COVID dan lain-lain? Silakan. Ya, Mas Aldo dan viewer Ngaco, kita belum tahu pasti dan belum bisa memprediksi pandemi ini kapan akan berakhir. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh malas. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu sehingga ini betul-betul bermanfaat. Tidak hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh masyarakat. Yang pertama adalah, yang paling untuk kita ingat adalah bagaimana prokes memang harus menjadi skala terutama sekali, Mas Aldo. Memakai masker. Nah, karena hari ini kita tidak memakai masker karena memang kita jaraknya cukup berjauhan, dan alhamdulillah ruang ini juga sudah sesuai dengan sudah protapnya, disinfektan. Kita juga udah vaksin. Sudah vaksin, dan alhamdulillah. Nah, makanya prokes hal yang pertama, dan di samping pengaruh makanan juga, saya pikir olahraga memang harus kita lakukan. Olahraga minimal 1 hari 30 menit. Nah, bagi yang beragama Islam, mungkin setelah sholat subuh silakan saja keliling komplek. Apapun olahraganya. Atau bersenam-senam dalam rumah. Nah, kita kan sekarang lagi
lagi heboh-hebohnya nih, Kemenpora, Pak Menteri kemarin membuat suatu kegiatan event lomba senam sah, stay at home. Iya, stay at home. Silakan. Durasinya cuma 2 menit. Orang akan bertanya, apakah dengan 2 menit ini berdampak untuk kesehatan dan kebugaran? Nah, kita melihatnya begini, Mas Aldo. Kita melihatnya begini. Kan proses mereka untuk latihan ini kan lama, Mas Aldo. Iya. Tidak 2 menit mereka latihan. Satu hari itu bisa 1 jam. Iya, itunya dia. Biarlah senamnya 2 menit, tetapi prosesnya itu yang buat lama. Jadi apapun olahraganya ya. Apapun olahraganya, lakukan. Jalan di sekitar lingkungan, kemudian jogging, lari kecil, atau aktivitas olahraga apapun di kalau rumah. bisa memang lakukan di ruang terbuka. Ruang terbuka. Ya, dengan space-nya yang begitu luas gitu. Ataupun kalau dalam rumah boleh, tetapi mungkin tidak berkerumunan kita ya, Mas Aldo ya. Tidak lain adalah untuk menjaga imun kita. Supaya jauh dari penyakit, apalagi COVID-19. Terima kasih, Bang Heri. Waktunya. Nanti kapan-kapan main lagi. Saya senang banget. Artinya saya bisa bercerita tentang sedikit apa yang kita miliki bersama-sama ya, Mas Aldo. Mas Aldo juga memberikan banyak hal gitu. Kita cobalah bersinergi bersama-sama karena memang Mas Aldo, seperti saya katakan tadi, pemerintah tidak bisa sendiri. Kita bersama-sama. Hari ini Mas Aldo mengajak saya untuk hadir di sini sehingga kita bisa menginformasikan kepada masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat itu, oh, kita harus berolahraga nih. Mudah-mudahan viewer Ngaco yang melihat YouTube-nya Ngaco hari ini akan ngeh nih. Nah, mudah-mudahan setelah ini mereka, ya udah besok kita olahraga deh sama-sama gitu. Gitu tujuan kita. Terima kasih Bang Heri ya. Mas Aldo, saya juga terima kasih sudah diajak di sini dan saya senang. Insya Allah next kita akan bersama lagi dalam konteks bagaimana kita mengajak masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga. Baik. Yang ujungnya adalah kebugaran. Ya. Baiklah kalau begitu viewers Ngaco dimanapun berada, demikianlah obrolan kita dengan tamu dalam hal ini Bang Mafrizon Eri dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Intinya kita harus terus menjaga kebugaran dengan melakukan berbagai macam olahraga yang tentunya dan pastinya olahraga apapun bisa kita lakukan dan dimanapun, tapi tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Salam olahraga. Viewers Ngaco, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Indo Posko Channel. Saya Eri Mafrizon, Asisten Deputi Olahraga Rekreasi Kemenpora RI. Salam olahraga.